Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Kali ini kita akan membahas kembali lanjutan materi dari proteksi generator. Kita hari ini akan masuk ke bagian ke-8 dari proteksi yang ada di generator. Baik, kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang proteksi generator khususnya untuk pole slip atau out of step. Pertama, kita akan bahas penyebab dari pole slip atau out of step ini. Yang pertama adalah waktu pemutusan atau clearance gangguan yang besar pada sistem itu terlalu lama. Terutama ketika generator sedang beroperasi pada sudut beban yang tinggi yang mendekati batas kestabilan. Yang kedua, kehilangan eksitasi atau medan penguat secara sebagian atau total. Kemudian untuk faktor yang memperparah itu hubungan transmisi yang lemah antara generator dengan sistem tenaga utama. Kasus khusus untuk generator yang terdistribusi, pole slip ini juga dapat terjadi pada generator yang beroperasi paralel dengan jaringan utilitas yang kuat. Jika waktu pemutusan gangguan di jaringan utilitas tersebut lambat, hal ini sering terjadi jika sistem proteksi hanya mengandalkan relay overcurrent dengan waktu tunda. Untuk dampak dan tindakan yang diperlukan, pole slip ditandai dengan osilasi aktif dan reaktif yang besar dan cepat. Untuk mencegah kerusakan pada generator dan meminimalisir gangguan, generator itu harus segera diputuskan. Dan metode proteksinya adalah proteksi untuk kondisi ini dapat diberikan dengan beberapa metode. Pemilihan metodenya akan bergantung pada seberapa besar kemungkinan atau probability dari pole slip ini dapat terjadi dan seberapa parah konsekuensinya jika hal itu terjadi. Metode pertama, kita menggunakan elemen reverse power. Selama terjadi pole slipping atau out of step akan ada siklus di mana arah aliran daya aktif menjadi terbalik atau reverse power ya. Karena itu, elemen relay reverse power dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi ini jika memang elemen tersebut tidak dapat digunakan untuk fungsi lain. Namun, yang perlu dilihat adalah tantangannya karena kondisi daya balik ini bersifat siklus, elemen relay akan cenderung reset selama fase aliran daya normal dalam satu siklus. Maka untuk mencegah hal ini harus digunakan time delay pickup yang sangat singkat dan atau time delay drop off yang sesuai agar relay tidak langsung mereset. Kelebihan metode ini, keuntungan utamanya adalah elemen reverse power seringkali sudah tersedia di dalam relay sehingga tidak memerlukan penambahan elemen baru. Sementara untuk kekurangan metode ini, pertama waktu trip yang lama. Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan perintah trip ini relatif lama. Kedua, tidak dapat mengontrol sudut sistem. Metode ini tidak memungkinkan kita mengatur pada sudut sistem berapa perintah trip pemutus generator akan diberikan. Hal ini kemudian akan menjadi masalah jika ada kebutuhan untuk membatasi interupsi arus kerja pada pemutus. Yang ketiga, sulitnya menentukan setting yang tepat. Tidak mungkin melakukan uji pole slip secara sengaja di lapangan hanya untuk menentukan setting yang sesuai. Studi analitis pun mungkin tidak dapat mengungkap semua kondisi yang dapat menyebabkan pole slipping. Oke, metode kedua menggunakan elemen under impedance. Sebuah karakteristik under impedance yang biasanya digunakan untuk proteksi kehilangan eksitasi juga dapat mendeteksi kehilangan sinkronisasi atau pole slip atau out of step di dalam pengaplikasian tertentu gitu ya. Metode ini bisa digunakan jika pusat elektrik antara sistem tenaga dan generator berada di belakang titik pemasangan relay. Kondisi ini biasanya pada generator yang relatif kecil yang terhubung ke sistem transmisi, di mana reaktansi generator jauh lebih besar daripada jumlah reaktansi trafo dan sistem.
Cara kerja dan setting dari metode ini, jika respon proteksi pulse slip diperlukan, timer drop off pada elemen ukur impedans dapat dengan diameter yang lebih besar harus diset untuk mencegah reset selama siklus pulse slip sampai time delay trip ini selesai. Keterbatasan metode ini pertama bentuk dasar sama seperti proteksi reverse power. Ini adalah bentuk proteksi pulse slip yang paling dasar. Tidak cocok untuk mesin besar. Metode ini mungkin tidak cocok untuk generator yang besar karena membutuhkan trip yang sangat cepat pada siklus slip pertama. Diperlukan kendali terhadap sudut sistem pada perintah trip yang diberikan. Pengaruh transformator pada unit generator transformator, impedansi tambahan di depan titik relay dapat menggeser impedansi sistem keluar dari karakteristik relay under impedance yang diperlukan untuk proteksi kehilangan eksitasi. Jadi kesimpulannya untuk metode kedua ini, untuk aplikasi yang harus menjamin proteksi terhadap pulse slip, diperlukan metode proteksi yang lebih canggih. Tipikal reset timer delay untuk proteksi pulse slip adalah sekitar 600 milisecond. Kelayakan skema proteksi ini sangat bergantung pada aplikasi spesifiknya. Metode ketiga, ini yang akan kita bahas dan nanti kita akan coba simulasikan dengan menggunakan Excel. Jadi ini proteksi pulse slip dedicated dan bagaimana cara setting dan bagaimana metode penggambaran karakteristiknya akan coba kita gambarkan di part berikutnya. Untuk yang proteksi pulse slip dengan pengukuran impedansi, meskipun elemen tipe MO dapat digunakan di beberapa aplikasi untuk mendeteksi perubahan impedansi selama pulse slip, performanya terbatas karena ohm yang lebih cocok untuk aplikasi ini. Prinsip kerja proteksi, prinsipnya adalah mendeteksi pergerakan impedansi generator yang melewati sebuah zona Prinsip kerja dari proteksi ini mendeteksi pergerakan impedansi generator yang melewati sebuah zona yang dibatasi oleh dua karakteristik impedans, seperti ditunjukkan oleh gambar yang di samping. Untuk pembagiannya, karakteristik dibagi menjadi 3 zona A, zona B, dan zona C, di mana zona A ini, zona A merupakan tempat operasi normal atau karakteristik normal operasi generator. Kemudian zona B dan C adalah saat pulse slip terjadi. Jadi B dan C di sini ya. Kemudian perintah trip akan terjadi ketika karakteristik impedansi masuk ke dalam zona C. Jadi kalau kita mengenal ada power swing itu dari zona A ke zona B kemudian kembali ke zona A. Namun pada saat kondisi pulse slip itu adalah power swing yang tidak bisa distabilkan kembali. Jadi dari zona A melewati zona B dan kemudian masuk ke zona C. Seperti inilah kondisi power slip. Kondisi pulse slip ya di generator. Oke, prinsip kerja dan peningkatan keamanan, syarat trip, perintah trip hanya akan terjadi jika semua zona itu dilalui secara berurutan. Kemudian bagaimana cara membedakan antara gangguan sistem dengan kondisi pulse slip ini? Itu saat terjadi gangguan di sistem tenaga, impedansi tidak akan melewati semua zona secara lengkap, sehingga trip tidak akan terinisiasi. Ini mencegah trip yang tidak perlu. Untuk meningkatkan keamanan, untuk meningkatkan keandalan, skema proteksi ini biasanya dilengkapi dengan sebuah elemen kontrol under impedans sederhana. Untuk fungsi elemen ini adalah untuk mencegah trip akibat lintasan impedansi yang disebabkan oleh gangguan di lokasi yang jauh di sistem tenaga. Penyesuaian setting elemen ohmnya, ini untuk elemen ohm atau garis lurus diatur agar sejajar dengan vektor impedansi sistem total dan membungkusnya seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi. Jadi kita harus kalau garis dari titik ini sampai dengan titik ini merupakan garis karakteristik ya yang menghubungkan antara besar impedansi generator dengan impedansi trafo dan impedansi sistem. Maka kalau kita mengambil garis lurus atau impedansi totalnya adalah
membentuk garis miring. Dan untuk impedansi karakteristik ohmnya yang garis lurus di sisi A ini dan di sisi C itu harus dibuat sejajar dengan garis karakteristik dari total impedansi tadi. Sementara yang terakhir adalah untuk penggunaan karakteristik lentikular atau lensa. Nah, pendekatan yang lebih canggih adalah mengukur impedansi generator dengan menggunakan karakteristik impedansi yang berbentuk lensa untuk menentukan apakah kondisi pole slip ini terjadi. Karakteristik ini ditunjukkan pada gambar di samping ini ya. Mana komponen utamanya itu karakteristik dibagi menjadi dua bagian oleh sebuah garis lurus. Garis ini yang disebut dengan blinder ya. Penyesuaian setting. Oh sorry ya, untuk garis lurus yang ini ya. P dan P aksen ini. Kemudian penyesuaian settingnya, sudutnya, kemiringan lensa dan blinder ditentukan oleh sudut dari impedansi sistem total. Jangkauan depan atau ZA ini di depan, jangkauan ke depan dari lensa ditentukan oleh impedansi sistem dan generator trafo. Kemudian jangkauan baliknya adalah jangkauan ke belakang lensa ditentukan oleh reaktansi generator. Jadi dibagi dua, reaktansi generator setelah titik nolnya ini adalah ZB, kemudian ZA itu adalah bagian depan. Sementara P dan P aksen ini merupakan titik tengah dari total impedansi antara reaktansi generator, kemudian reaktansi trafo, dan kemudian impedansi sistem yang terdiri atas R dan JX. Namun biasanya R dan JX ini adalah R-nya yang reaktansi itu lebih dominan ya untuk di sistem dibandingkan dengan resistansi. Kemudian untuk penyesuaian lensa dan deteksi pusat swing, lebar lensa ditentukan oleh sudut alfa, garis PP aksen yang tegak lurus dengan sumber lensa digunakan untuk menentukan apakah pusat ayunan impedansi selama gangguan transien berada di sisi generator atau di sistem tenaga. Prinsip kerja pada generator, karakteristiknya dibagi menjadi 4 zona dan 2 region, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut nanti ya. Operasi normal, untuk operasi normal, impedansi yang terukur berada di zona R1. Saat terjadi pole slip, lintasan impedansi akan bergerak melewati zona R2, R3, dan R4. Kondisi tripnya, sinyal trip akan dikeluarkan ketika impedansi memasuki zona R4 dengan syarat tambahan bahwa posisi impedansi berada di bawah garis reaktansi PP aksen. Logika di balik syarat trip, syarat di bawah garis PP aksen ini memastikan bahwa pusat ayunan berada di dalam atau di dekat dengan generator. Artinya, generator tersebutlah yang mengalami pole slip terhadap seluruh sistem tenaga dan bukan sebaliknya. Ini mencegah trip yang tidak perlu. Jadi berikut gambar yang dimaksud, ada 4 zona, R1, R2, R3, dan R4. Dan syarat trip itu harus berada di R4, di mana berada di bawah garis PP aksen. Yang dimaksud dengan ayunan ini, yang diukur adalah impedansinya juga. Berapa impedansi yang terukur pada saat terjadi kondisi pole slip atau power swing yang sudah tidak bisa dinormalisasi lagi atau distabilkan lagi. Jadi ini merupakan langkah-langkah membuat kurva karakteristik, namun ini kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Kita akan langsung mempraktekkan di Excel berdasarkan urutan-urutan yang ada di paparan atau PPT ini. Baik, mungkin untuk materi terkait pole slip kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya kita akan mencoba membuat simulasi karakteristik dengan menggunakan Excel agar materi yang di share pada kesempatan kali ini bisa dapat dipahami dengan utuh. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.